kabar? Kembali lagi bersama saya Janisa di N-Talks Podcast alias N-Highpreneur Talks. Buat kamu yang baru pertama kali nonton ini, N-Talks adalah podcast dari alumni-alumni Poltekpar NHI Bandung yang sekarang ini udah jadi entrepreneur loh. Alias kita tuh sering nyebutnya N-Highpreneur. Nah, di episode kita kali ini kita ngunjungin Kak Katarina Luis, alumni MKP atau Manajemen Kepariwisataan Angkatan 92, Direktur PT Tridea Utama yang akan ngebahas gimana sih ceritanya sampai jadi N-Highpreneur kayak sekarang ini. Jadi kita langsung aja ya. Halo Kak. Oke, halo. Gimana kabarnya Kak Katarina? Alhamdulillah. Panggilannya tadi Karina ya? Rina, boleh Kita Rina aja. biar chill Karina Oke. aja ya. Karina, di sesi 1 ini kita pengen ngasih kakak rapid fire question gitu. Biar suasana juga lebih santai, boleh dijawab cepet ya? Boleh. Nggak usah boleh, mikir, boleh. nggak susah-susah ini. Nggak pernah mikir. Enjoy aja ya, enjoy. Oke, iya, Oke, ini kakak nanti pilih salah satu ya dari yang saya sebutin. Ya, Siap? Dunia pariwisata atau dunia kesehatan? pariwisata, Melayani pasien atau melayani wisatawan? melayani wisatawan, Manajemen SDM atau manajemen pelayanan? manajemen SDM, Hospitality atau hospital? hospitality, Kualitas atau kuantitas? quality, Pasien bahagia atau karyawan bahagia duluan? pasien bahagia, Bandung atau Bali? Bandung, Healing di resort atau rapat di rumah sakit? healing di resort, Kepuasan pelanggan atau keselamatan pasien? keselamatan pasien, Modal sendiri atau investor? modal sendiri, Leadership gaya hospitality atau gaya medis? hospitality, Networking alumni atau kerjasama antar rumah sakit? networking alumni, Bisnis dulu atau passion dulu? passion dulu, Buka cabang baru atau pengembangan fasilitas? pengembangan fasilitas, Wisata kesehatan atau wisata kuliner? wisata kesehatan, Pelatihan service excellence atau pelatihan medis? pelatihan service excellent, Quality time bareng keluarga atau me time sendirian? quality time bareng keluarga, Staycation di hotel atau road trip keliling alam? road trip keliling alam, Jika buka bisnis baru, klinik estetika atau wellness resort? wellness resort, Mantap, scroll IG atau TikTok nih? IG, Yeay, udah selesai. Ih, jadi lebih tahu ya Ibu, pilihannya tuh lebih ke apa gitu Oh, gitu ya. ya. Banyak Oke, yang oke. lebih oke nih. Nah, di sesi 2 ini sekarang baru kita masuk ke beberapa pertanyaan nih buat Karina. Siap. Tentang gimana sih ceritanya bisa sampai punya usaha kayak sekarang ini. Oke, jadi ceritanya secara tidak sengaja gitu. Tapi yang jelas adalah pada saat 2007, lama ya, kita 2007, jadi saya lulus 96, lulus 96 saya tetap berkontribusi kepada dunia tourism karena memang saya di salah satu resort rekreasi ya. Jadi perusahaan rekreasi yang cukup besar mungkin di Jakarta. Terus 2007 saya kembali ke kampung halaman ceritanya ya, kampung halaman karena saya memang aslinya Jawa Timur. Kemudian saya dari lahir sampai SMA saya di Jawa Timur, saya kuliah di NHI, saya sempat kerja di Jakarta hingga 2007. Terus kemudian kembali dari 2007 hingga saat ini saya di Kota Batu, Kota Wisata Batu di Malang, Jawa Timur. Jadi yang pertama adalah bagaimana tetap ilmu di hospitality itu kami adaptasikan, kami aplikasikan ke manajemen rumah sakit. Karena rumah sakit itu merupakan judulnya sudah layanan kesehatan, gitu. Jadi ada layanannya, gitu ya. Jadi semuanya ada service, gitu ya, service dan hospitality. Jadi layanan kesehatan atau rumah sakit itu merupakan menurut saya sendiri secara pribadi itu adalah bisnis hospitality yang cukup lengkap, gitu. Karena saya harus pertama adalah misalnya kita mengenal di NHI dulu adalah teman saya dulu front office ya. Front office itu kami juga punya. Gitu di tempat pendaftaran pasien. Sekarang kami istilahnya begitu. Kemudian pendaftaran itu kami kembangkan kembali, jadi berkembang dan bertumbuh. Jadi kami sudah ke digitalisasi dan sebagainya. Kemudian
di akomodasi jelas ada ruang rawat inap yang kami siapkan untuk pasien dan untuk kebutuhan masyarakat di Kota Batu di sekitar Rumah Sakit Dr. Eti. Terus kemudian F&B pasti setiap pasien yang rawat inap pasti kami siapkan ada F&B. Hanya kami berkolaborasi dengan gizi, jadi dengan kesehatan. Jadi bahwa kami harus menyiapkan makanan-makanan yang sesuai dengan diedit gizi gitu, standar dari gizi gitu. Jadi rumah sakit adalah suatu usaha yang hospitality banget, lengkap banget gitu. Apalagi kemudian kedua adalah dengan era berkembangnya media sosial, kami melakukan pengembangan untuk pemasaran gitu. Jadi selain kemitraan, kami juga berkembang di media sosial. Seperti saat ini merupakan salah satu hal yang kami bisa sampaikan dan edukasikan kepada masyarakat melalui media sosial. Gitu. Keren banget Ibu. Jadi segala ilmu dari NHI Bandung itu kepake sampai sekarang di dunia yang lebih hospitality malah ya. Ada itu F&B, akomodasi, sama hospitality-nya juara. Nah, terus sekarang ini ya, sehari-hari itu sebagai Direktur PT Tridya Utama, gimana sih aktivitas Ibu, rutinitas Ibu tuh seperti apa? Ya, jadi saya saat ini di PT Tridya Utama itu adalah badan pemilik yang memiliki usaha Rumah Sakit Dr. Eti Asarto Batu ini. Yang pertama adalah saya bertanggung jawab juga kepada pekerjaan operasional yaitu di pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan fisik. Kemudian di keuangan sama juga gitu, di keuangan yang namanya juga bisnis juga pasti urusannya dengan cuan gitu ya. Jadi bagaimana cara kami pengelolaan keuangan, manajemen keuangan dalam hal untuk pengadaan dan stok di semua lini rumah sakit yang dibutuhkan, kebutuhan rumah sakit. Dan yang kesekian adalah pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu merupakan salah satu hal yang memang menjadi salah satu tanggung jawab di PT Tridya Utama, karena untuk kemitraan dan kerjasama dengan asuransi dan sebagainya itu malah badan hukumnya adalah masih di-handle oleh PT Tridya Utama. Itulah kesibukannya. Wah, tadi pengembangan usaha, soal bisnis ya, the real and high planner juga gitu ya. Kak Karina. Tadi aku kadang ibu, kadang kakak aja lah ya, kan kita and high planner terus. Iya, masih muda ya. Nah, tadi sangat berkaitan dengan bisnis. Jadi saat jadi and high planner ini apa sih hal yang paling menyenangkan menurut kakak? Iya. Yang paling menyenangkan adalah namanya entrepreneur ya. Entrepreneur itu harus selalu memikirkan apa sih yang menjadi inovasi. Itu satu. Kedua, inovasi itu tidak harus berkaitan dengan sisi layanan saja, tetapi berkaitan dengan dari kualitas SDM tadi gitu ya. Makanya saya kenapa selalu menyebutkan bahwa kualitas itu merupakan salah satu hal yang menjadikan bisnis usaha kami itu bisa dapat tetap continue dan berkembang. Pertama, continue tetap harus bisa bertahan dalam segala gempuran perubahan kebijakan, perubahan yang hal-hal yang lain eksternal, dan harus bisa berkembang. Berkembang adalah kami selalu memberikan bagaimana memikirkan apa sih yang harus kami inovasi, baik dari sisi produk, dari sisi sarana, dan dari sisi layanan gitu. Jadi itu yang harus kita pikirkan terus bagaimana, dan yang jelas pengelolaan keuangan, manajemen keuangan, karena kontinuitas. Dari yang tadi kakak sebutkan ya, pengelolaan keuangan, kayak harus selalu sama kebijakan, beradaptasi. Nah, di antara semuanya ya, kalau yang paling menantangi itu apa sih Kak? Inovasi produk. Inovasi. Iya, jadi bagaimana caranya kita produk itu tidak hanya produk secara fisik, tetapi produk dari rumah sakit itu murni adalah layanan. Jadi itu yang kita jaga terus, sehingga tagline kita adalah semangat sehat, dan mutu kita adalah ramah, jelas tuh hospitality, dan peduli gitu. Jadi dua itu yang kita jaga terus. Jadi keramahan dan kepedulian. Jadi hospitality and care itu sudah
menjadi selalu kita sampaikan kepada seluruh keluarga besar, dan kami sebutnya keluarga besar, bukan staf dan karyawan, karena kami itu seperti keluarga. Salah satu nilai kami itu adalah kekeluargaan. Juga sama pada saat kita seperti layanan ke pasien, karena pasien itu rawat inap, otomatis itu sama aja seperti kita samakan dengan tamu yang menginap staycation di hotel gitu. Tetapi ini bedanya di rumah sakit gitu kan, sakit gitu, jadi harus kita pahami bagaimana rasanya. Mungkin itu ya. Oke. Karina, pernah nggak sih kakak bikin satu kesalahan fatal dalam berbisnis, lalu gimana cara Karina itu buat melewatinya? Oh iya, pastilah kesalahan fatal itu membuat kami itu inovasi dan bertumbuh tadi itu. Salah satunya itu adalah pengalaman-pengalaman seperti itu, khususnya tidak bisa sebuah usaha itu pasti tidak terlepas dari customer yang mengeluh gitu ya gitu. Jadi keluhan-keluhan itu kita langsung menindaklanjuti gitu ya. Kita punya, jadi salah satunya adalah bagaimana kita mengantisipasi itu adalah kami melakukan survei terus kepuasan pelanggan setiap hari. Mungkin kalau di usaha lain itu periode gitu, tapi kalau setiap hari khususnya di pasien rawat inap, nah itu yang membuat kami itu kadang-kadang ternyata itu ada pasien mengeluh gitu. Itu merupakan salah satu kesalahan dari usaha kami, dan itu segera kami membuat rencana tindak lanjut dan kami itu yang membuat kunci kami untuk bisa tetap berinovasi dan bertumbuh tadi itu. Karena menjadi hasil survei dari pelanggan itu menjadikan salah satu kunci kami untuk mengetahui apa sih kesalahan-kesalahan kami pada saat melaksanakan usaha. Gitu sih. Jadi seringnya proses reflektifnya. Iya, betul gitu. Keren banget Kak. Menurut Kakak apa sih yang bikin seorang entrepreneur itu berhasil? Gitu ya. Apa ya berhasil ya? Jadi satu itu mungkin adalah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi apapun usahanya itu tidak harus di tourism or hotel atau apapun di luar tourism dan hotel, kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Menurut saya alumni NHI mampu seperti itu karena karena sudah menjadikan saya khususnya itu adalah wawasannya itu luas gitu. Jadi kami kan dulu sudah sempat banyak materi-materi pelajaran atau materi yang membuat kami itu bisa memang melek di dunia, tidak hanya di situ aja ya gitu ya. Jadi harus itu. Jadi pertama adaptasi lingkungan, yang kedua itu belajar dari pengalaman. Itu udah kuncinya dua itu. Jadi itu yang menjadi jawaban kenapa kalau misalnya memang ada salah dan sebagainya itu wajar. Tapi itu jadikanlah pengalaman itu untuk menjadi lebih baik. Bangkit lagi. Gitu, ya harus. Ya. Karena usaha itu harus itu tadi, inovasi dan bertumbuh tadi itu. Inovasi dan bertumbuh, bagus banget Bu. Nah, terus rencananya ke depan mau bikin apa lagi nih? Atau ngembangin ini kayak gimana? Ya, jadi rencananya untuk beberapa tahun ke depan kami juga memiliki ada master plan untuk 15 tahun ke depan. Nantinya kami juga akan membangun satu area yang berkaitan dengan tourism juga masih. Jadi salah satunya adalah bagian dari wellness tourism. Kami akan menyediakan area-area yang khusus untuk tourism gitu. Jadi kami akan ada one stop layanan itu yang untuk kami khususkan untuk pasien-pasien atau wisatawan-wisatawan di weekend. Itu kalau sekarang tadi sudah saya sampaikan ada beberapa layanan rawat jalan, mungkin itu yang kami akan sampaikan. Itu ada satu area sendiri, areanya sudah ada tetapi masih masuk dalam master plan di 5 tahun ke depan. Itu rawat inap. Itu rawat inapnya itu nanti akan kami siapkan khusus untuk wisatawan-wisatawan di akhir weekend, karena Batu itu adalah kota wisata. Wah, keren banget wellness tourism ya. Makasih banget ya Karina yang udah share semua insight-insightnya yang
menarik banget dan ini baru ya bagi saya yang mendengar, baru bagi saya soalnya baru kali ini mendengar hospital, oh ternyata ada hubungannya. Betul. Moga-moga bisa ngasih pencerahan sama semangat nih buat teman-teman yang lagi kuliah khususnya di Poltekpar NHI Bandung. Sekali lagi makasih ya Karina udah dibolehin berkunjung ke sini. Dengan senang hati. Iya, buat penutup boleh nggak Kak kita ngucapin yel-yel bareng-bareng? Boleh dong. Oke. Yelnya Iya. cuan, challenge yourself, act now. Kayak gitu. Oke, siap. Siap Kak, kita bareng-bareng ya. Iya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Cuan. Challenge yourself, yourself. act now. Act now. Yeay, terima kasih Kak.